Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi ke video selanjutnya, itu video ke 5 ya, video kelima mungkin. Ya benar, yaitu untuk lab 627 untuk membuat simple web app dengan Docker container. Oke, buat instruksi labnya. Oke, yang pertama kita langsung saja lah ya. Yang pertama kita launch device VM-nya, udah saya launch. Oke, kemudian ini part ya. Background dulu. Jadi di lab ini kita bakal review basic bash scripting yang udah dipelajari ya. Oke, kemudian akan bikin and modify dan modifikasi script Python untuk bikin simple web app. Kemudian akan bikin bash script yang buat otomasi dalam bikin Docker filenya, termasuk bikin Docker container dan jalanin Docker container. Nah, kemudian finally kamu akan use Docker commands to investigate the entry sizes of the Docker container instance. Oke. Yang pertama kita launch dulu. Oke. Salah. Ini ya, mana? Ini udah di launch VM-nya. Kemudian kita coba bikin simple bash script. Tadi bikinnya di DevNet source sample app. Ini source sample app. Oke. Kemudian kita mau touch user input berdasarkan. Oke. Dan kita mau edit, sebenarnya langsung nano pun bisa ya, langsung nano user input .resa gitu juga bisa. Oke, kemudian kita mau tambahin cbank di awal script buat bakal di run di shell mana gitu. Oke, kita tambahin cbank bin dash gedein kali ya. Oke, kemudian kita mau add simple username gitu. Echo ini artinya dia ngeprint gitu ya, ngeprint di CLI kayak gini atau di terminal gitu, career name gitu ya. Oke, kemudian read ini artinya dia ngambil yang ditulis dengan variabelnya namanya username, kemudian kita print lagi atau echo atau ditampilin gitu. Ini kalau yang tahu PHP mungkin lebih familiar ya. Oke, Ctrl X atau gini juga boleh, Ctrl X langsung, tapi Ctrl X kan exit, tapi nanti di Y karena ada konfirmasi mau di save apa enggak gitu. Kalau Ctrl S atau save, kemudian Ctrl X atau exit juga bisa. Kemudian
kita mau run scriptnya dari ini. Jadi kita harus flash dulu user input sh enter your name. Nah, your name is Hanif. Oke. Coba Bob play. Oke, sama aja. Oke, selanjutnya kita change the mode. Jadi kita ada di Linux itu ada change mode atau apa, kita bisa ganti modenya gitu loh. Ada juga chown itu buat ganti ownership dari file. Ini sangat apa ya, sangat basic, pengetahuan sangat basic buat web-weban lah. Oke. User input.sh. Oke, kita lihat dulu permissionnya. Nah, ini apa modenya gitu kan, yang kita mau ganti tuh yang ini. Nah, kita lihat dulu nih sekarang kayak gini, nanti bakal kayak gimana ya. Oke, kita coba apa namanya, gimana ya, chmod mix user input. Nah, ini bisa kita lihat udah beda ya, udah beda dengan yang tadi. Nih. Oke, ini sih, ini kan bedakan tuh. Oke, X artinya executable gitu. Kemudian kita mau ganti nama. Nah, ganti nama tuh bisa pakai command mv itu sebenarnya move gitu ya. Kita mau move user input sh jadi user input. Nah, coba kita lihat tuh udah ganti nama jadi user input. Nah, kita nggak perlu ngebase lagi ya, kayak gini langsung bisa sekarang. Ini oke. Kemudian kita mau bikin sampel app. Oke. App application developer using Python typically leverage a framework. Jadi di apa ya, software development itu ada yang namanya framework. Framework itu apa ya, kayak itu kayak udah paketan gitu loh. Ada kalau Python ini ada kalau kita mau web development di Python itu ada Flask. Flask ini ya framework itu. Kalau di bahasa PHP ada namanya frameworknya Laravel. Kalau mau styling atau CSS pun ada frameworknya sendiri. Ada kayak Bootstrap itu juga apa frameworknya CSS. Ada juga Tailwind gitu. Mungkin apa lagi yang kayak mungkin Next.js itu kan kayak gitu juga. Next.js itu based on-nya React.js ya. Yang bahkan framework pun ada yang di frameworkin lagi gitu. Ya, tujuan framework ini ya untuk mempermudah aja gitu, mempermudah. Jadi kita tinggal make fungsi gitu. Metode-metodenya udah banyak yang di define gitu. Kita tinggal make. Nah, daripada kita bikin scratch dari awal gitu kan. Oke, kita mau pakai Flask buat web developmentnya ini. Kita install dulu. Mungkin langsung di VS Code aja ya. Oke, kita mau install apa tadi, Flask. Udah terinstall. Requirement already satisfied. Kemudian kita buka simple app .py. Oke, kita mau import ya, Flask import
sorry, from flash import flash. Oke, kemudian kita mau import request. Ini berhubungan dengan akses gitu, kayak URL-nya. Kemudian kita mau bikin instance-nya dulu, sample place nih. Oke, kemudian kita mau define, kita mau routing gitu ya, routing lah istilahnya. Sampel ini rootnya di root foldernya aja gitu ya. Sorry. Oke, kemudian kita define main-nya itu gimana. Di main-nya kita mau return ini aja. Kalau dipanggil munculnya itu artinya return ya. You are calling me from my request. Ada yang nggak beres ya? Kok nggak ada auto complete-nya? Tapi bisa kan? Oke, kalau bisa bagus. Oke, kemudian ini routing teknik ya. Ini refernya routing ini sama aja ke URL aplikasinya tuh bakal di mana gitu. Kalau ini kan berarti artinya di root folder gitu. Nah, sekarang kita mau configure the app to run locally. Oke, jadi kita define dulu kasih kalau name-nya equals main, kan nama app-nya tuh main ya. Kalau nama app-nya yang dipanggil, yang jalan itu main, kan kita udah define nih nama app-nya tuh kalau kan ini nama app-nya flash-nya name-nya. Kalau name-nya ini main, kita mau run host-nya di sampel yaitu si name ini di flash ini di run di hostnya di localhost. Ini 00 artinya localhost, portnya 8080 artinya HTTP. Oke. Kemudian kita save, terus kita run. Python 3 sample app.py. Oke, sudah running ya di 8080. Nah, tuh returnnya ini manggil dari localhost juga. Ini sama aja ya, bisa diganti localhost juga. Localhost sama aja. Kemudian ini disuruh verify, udah ya, kita udah verify. Kemudian kita juga bisa di command line itu kita bisa pakai curl ya buat request gitu, istilahnya ya request lah, request
ke localhost gitu ya. 000 tadi sama aja localhost ya. Ini juga sebenarnya localhost juga, addressnya localhost tuh ini gitu. Kita mau stop servernya, oke, stop dulu. Oke, udah. Kemudian kita mau the web app-nya pakai website file, kayak apa strukturnya pakai HTML dan ada stylingnya pakai CSS. Oke. Kita mau bikin, oh udah ada index HTML, oh udah ada template-nya. Oke, kita lihat kayak mana. Oke, kita mau update, kita mau ngambil template gitu kan, kita mau pakai HTML sama CSS kan, kita panggil template. Nah, jadi kenapa kita nggak import Flash secara keseluruhan tuh karena apa ya, terlalu gede mungkin ya package-nya. Ini kita bisa panggil satu-satu yang mau kita pakai aja. Flash tentu kan ini buat start app-nya, terus request tadi buat tahu remote address-nya, biar tahu apa, biar tahu address-nya berapa gitu kan. Terus render template ini buat yang tadi kita mau pakai HTML dan CSS. Return-nya kita ganti ke render template index.html. bentar kan, oh, oke. Oke, kita coba dulu. Sorry, ini harusnya ketik ya kan, ya benar. Kita coba run. Oke, kita cek salah. Ini udah pakai HTML nih, karena fontnya ganti kan, dia kita lihat nih H1 gitu kan. Terus kita juga udah manggil styling CSS-nya di sini. Backgroundnya light steel blue. Oke, jadi siapa tadi si request template itu dia render template itu dia struktur foldernya manggilnya di sini, apa pada templates gitu, dia manggilnya di templates, di dalam templates. Oke, kemudian verify your program is running. Oke, kita mau pakai curl juga boleh. Nah, ini jadi kalau itu emang request ya. Jadi bedanya ini sama browser, kalau browser tuh dia punya punya ibaratnya apa ya, parser gitu buat buat si uh, buat si ininya, buat si dia bisa parsing inilah kalau apa, ngasih tahu kalau kan biasanya tuh ada doc type HTML ya. Nah gitu tuh kayak ngasih tahu browsernya kalau ini di render pakai HTML gitu. Nah terus ini udah pakai tag HTML kan, berarti dia udah tahu lah. Nah ada head, ada body-nya juga ya, kayak gitulah. Si ngasih ini berarti ngasih tahu browsernya, tapi sebenarnya yang didapat browser pun kayak gini juga, cuma sama browser di proses lagi jadi kayak gini. Betul. Oke, selanjutnya kita disuruh stop servernya. Oke, pakai Ctrl C ya. Kemudian kita mau bikin bash script dan run docker container. Oke, kita mau bikin temporary directories buat store website files.
copy the website directories and sample apply to the temporary directory. Oke, coba kita pertama bikin temporary directory dulu untuk store website files. Ini suruh open ini, kemudian kita langsung aja copy. Nah, kan tadi suruh bikin ini ya, temdir, terus temdir templates ya, berarti kita bikin ini kan, mau bikin dari static sampai sampel app ini kan. Nah, intinya kita mau bikin gitulah. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin Docker itu apa ya, semacam kontainer gitu kan, kita bisa duplikat sebanyak apapun tanpa setting ulang gitu lah ibaratnya. Udah otomatis environment-nya tuh ngikutin yang ada di Docker filenya itu. Kemudian kita mau copy the website directories and sample apply to the kita pengen uh, kita pengen uh, kita pengen sampel apa kita pengen apa ya, mau copy yang ada di sini, yang udah ada di sini ke directory ininya. Nah, ini copy sample app to apply ke temdir. Nah, gini deh, temdir ini ibaratnya gini, kita bikin sample app folder, ini kan folder kan sample app, cd ls in l. Nah, kita kan ada di folder ini. Nah, kita mau bikin kayak itunya lagi di Docker, sample app ini di Dockerin gitu loh, di Docker. Oke, terus sample app file dipindah ke temdir. Oke, kemudian copy -r, ini recursive artinya ya. Jadi apapun yang di dalam templates ini bakal di copy gitu. Di dalam sini kalau kita mau bikin baru menu.html, nah, itu bakal ikut ke copy juga karena kita pakai command recursive. Oke, kemudian ya maksudnya indeks sama menunya ya tadi ya. Ya benar, maksudnya kalau nggak pakai minus recursive nih nggak bisa. Oke, nanti yang copy cuma foldernya doang gitu. Oke, terus yang static juga sama ya, di copy. Kemudian kita bikin docker filenya. You need Python to add kita mau bikin tuh. Oke, coba aja deh di sini. Ini simpan dulu. Nah, kita mau define docker filenya ya. Itu masih masuk di sini ya. Kemudian kita mau run with install flash buat di docker filenya ini. Nah, ini kan ibaratnya dia di temdir bikin docker file, masukin line pertama itu from Python, terus line kedua run with install flash gitu kan. Oke, kemudian ini juga apa nih artinya, copy static. Oke, ini ngopi yang ada di apa, static. Oke, nah ini di copy ke my app static di dockernya itu. Kemudian kita mau si docker ini ngebuka port 8080. Kemudian kita mau
di Docker itu komen apa base-nya itu run ini Python 3 sample app.py buat jalanin Flash-nya. Oke. Saya sebentar. Apa tadi harus dijalanin dulu ya? Nggak juga sih. Kemudian kita mau build di Docker container. Jadi di sample app.sh kita bisa tambahin lagi to switch to the dir directory and build the Docker container. Oke. Oke, kemudian start to connect. Oke, Dockernya nanti nge-start. Ada flag ini atau parameter T, D, dan P. T ini specifies that you want a terminal key for the command, so then you can access it at the command line. Oke, nanti kita lebih jelasnya ya di praktekin. Kemudian minus D ini pengen kontainernya tuh run di background dan print container ID saat executing docker psa command. Oke. Minus P ini specify you want to publish containers internal port to the host. Oke, jadi kan siapa namanya kan ibaratnya Docker ini apa ya, OS di dalam OS gitu lah, kayak VM gitu kan. Nah jadi Docker ini punya port sendiri. Nah mau diterusin ke hostnya atau ke ke OS di atasnya Docker gitu loh. Nah, itu mau di kayak port forwarding enggak gitu, cuma ini ke antar OS gitu ya, OS di dalam OS. Kemudian name ini buat specify apa sih yang di itu. Nah, kemudian ini komen ini buat display docker apa yang lagi jalan gitu. Nah tadi kan kalau ini apa kita kasih flag D itu artinya bakal muncul di sini ID-nya. Oke, sekarang kita simpen bash script-nya. Kemudian kita mau execute. Oke, saatnya pembuktian. Bash sample app. Jadi tadi sempat error ya. Saya coba apt update dan upgrade dulu buat update sistem. Nah, sekarang kita coba lagi. Sample app.sh. Oke, sudah bisa ya. Coba cek dulu di Oke, sudah berhasil ya.
uh, ya udah sama ya berarti ya. Oke, coba kita inspect dulu, investigate. Oh ya, tadi di base.sh base apa namanya, di sample app.sh ini kita nggak ada ngomong kasih kalau itu sukses dibuat apa tadi, tendir. Mungkin kasih di sini aja ya. Mana sih ini ya, echo tendir berhasil dibuat. Nah, aduh. Oke, kita bisa lihat juga di sini ada tendir ya. Tendir. Nah, di dalam tendir ada ini juga sama Docker, sample app, dan 2 folder. Oke, ada Docker file yang di-created. Nah, isinya ya yang kita echo di sini ya. Nah, ini kita kan echo masukin ini ke Docker file gitu. Sorry, Docker file. Nah, oh ya, tadi saya juga sempat ngubah ke Python 3.10 karena Python yang terbaru, yang kalau pakai Python doang kan dia ngambil yang terbaru. Itu yang terbaru itu 13. Walaupun udah stable, cuma kemungkinan tadi saya kira errornya karena Pythonnya tuh yang terbaru gitu. Tapi ternyata karena sistemnya belum update aja, harus di apa harus di apt update dan apt upgrade. Oke. Sekarang kita mau simpan output docker ps -a ke run text. Oke, kita docker ps -a ke run text. Oke, udah. Nah, ini container ID kita. Kemudian kita kan sempat namain docker image-nya sample app. Nah, ini udah dibuat 3 menit yang lalu dan up dari 3 menit yang lalu. Dan port yang di forward ke host itu port 80 ke 80 dari docker ke 80 host. Oke. Oke. Verify the web app is running and putting the IP address. Nah ya, ini sudah kita cek. Yang ini ya, yang ada like still blue background, ini artinya CSS-nya juga kebaca gitu ya. Kalau mau lebih jelas mungkin pakai curl, karena ini kan udah di convert sama browser ya, jadi ya di convert CSS-nya kalau dan HTML-nya. Kalau kita mau ini, kalau mau yang lebih meyakinkan mungkin bisa pakai curl. Nah, ini oke. Secara default Docker make IPv4 dengan dengan spesifikasi kayak gini nih, 172.17.00 dengan subnetnya 16. Kalau mau ganti juga bisa. Oke, kita bisa
display IP address yang digunakan oleh device VM. Oke, coba IP address. Ya, ini Docker ya. Docker makanya ini. Oke. Dan untuk interface utama kita yang ini. Interface Ethernet utama kita. Yang di host maksudnya. Oke, kemudian kita bisa apa? Kan tadi udah running ya. Cara tahunya udah running tuh yang Docker ps-a itu loh. Docker. Nah, ini kan udah running kan. Statusnya nih udah up. Nah, kita bisa stop juga. Nah, kita juga bisa masuk ke terminal, ke CLI-nya Docker-nya itu dengan Docker execute gitu ya. Bin bash. Oke. Kita udah masuk di ini ya, di kan ini ID Dockernya, container ID-nya. Nah, kita udah masuk di image-nya atau terminalnya sample app. Kemudian kita bisa lihat dalam-dalamnya ls biasa. Nah, kemudian kita bisa lihat yang ada di apa? Yang ada di folder yang kita buat taruh ini ya, taruh flash websitenya itu. Oke. Kemudian untuk balik ke CLI host kita bisa exit. Oke. Kemudian kita bisa stop juga, stop Docker. Kita bisa Docker stop. Oh, ini sebenarnya Docker ps-a dulu deh. Kita pilih dulu Docker ps-a. Nah, di sini kan ada ID, juga ada nama image-nya. Dan juga ada ini berarti apa? Namanya ya. Oke. Nah, kita bisa antara memakai container ID atau nama. Nah, ini kita bisa pakai container ID, kalau enggak nama. Misalnya docker stop sample running. Nah, ini kan karena namanya sample running gitu. Nah, sekarang coba kita lihat statusnya. Sebentar, masih proses. Oke, sudah. Coba kita sekarang lihat statusnya. Nah, ini udah exited. Oke. Kemudian kita bisa start juga. Docker start sample running. Nah, ini udah jalan harusnya. Nah, udah up lagi. Tuh. Oke. Kemudian untuk kita juga bisa remove container kalau udah nggak kepake atau pengen kita hapus aja dengan docker rm. Dan bisa dibikin ulang lagi dengan tadi yang bash sample app.sh itu. Oke, kita mau hapus terus. Docker rm sample running. Sample
Oh, belum di stop ya. Oh ya, lupa. Stop dulu. Oke. Kita mau stop ya. Stop. Udah di stop ya. Kita lihat dulu. Nah, udah exited. Sekarang kita mau remove. Oke. Sekarang kita spek lagi. Nah, udah nggak ada. Oke. Kita bisa coba install lagi juga dengan bin sh. Dengan bash source-nya tadi apa? Center app. Oh. Bentar. Bener kan? Coba. Oke. Nah, itu kita bisa jalanin lagi. Kita cek lagi docker ps min up. Udah up lagi ya. Oke, kita stop lagi. Oke, mungkin sekian video yang ke 5 atau 4 yang kesekian ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.